ini juga ya. Nanti mudah-mudahan bisa menambah referensi gitu. Kemudian nanti saya ulangi lagi ya, sepatunya buku tertutup aja, tapi Anda boleh bawa catatan HP 1 lembar gitu. Kemudian yang Anda pelajari pasti sekitar PR ya, atau yang pernah kita bahas di kelas gitu untuk yang menghitung. Tapi juga ada pengertian-pengertian yang Anda harus diingat gitu. Contohnya apa ya? Ya segala pengertian gitu. Contohnya apa itu proses yang reversibel ya dalam konteks makroskopik ya, dalam konteks mekanika statistik. Kemudian apa itu contohnya ensemble ya. Oke, kalau sudah ini saya keadaan mikro atau keadaan makro gitu. Kemudian ruang fase klasik gitu ya dan seterusnya. Jadi nanti soalnya itu kalau sudah satu soal itu nanti bersifat ini saya pengertian ya, mungkin bobotnya sekitar 30 atau 40%. Nanti sisanya menghitung, tapi menghitungnya tidak jauh dari apa yang pernah kita bahas di kelas maupun dijadikan PR gitu. Nanti kalau untuk PR yang kemarin ya sudah saya sharing, nanti kalau ada kendala atau apa, Anda masih bisa komunikasi nanti ya via posa bisa gitu, karena saya posisi di Bukit Tinggi gitu, sehingga mungkin sudah tidak ada lagi di kampus gitu. Itu saya mohon maaf yang kemarin sebenarnya mau ngisi cuma suaranya habis ya baru semalam ya. Mungkin karena supir dari Jogja ke Bukit Tinggi agak jauh gitu. Lelah. Tadi tulisannya berhasil. Oke, jadi hari ini saya mulai dengan sistem makroekonomik ya. Ini saya nggak bisa, mungkin saya nggak tahu ini apa bisa maju mundur nggak sekarang atau masih tetap di lembaran yang pertama? Masih yang pertama, Pak. Oh ya, berarti saya pakai yang awal aja ya, karena mungkin nggak bisa. Saya nggak tahu nih, belum sempat tadi dipelajari kenapa nggak bisa. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Jadi kapan itu sebuah sistem dikatakan atau kita kategorikan sebagai makroekonomik ya, atau sistem terbuka. Itu kalau saya buat ilustrasi singkat di sini ya, jadi yang persegi yang berwarna merah itu mewakili sistem fisik atau tempat atau material yang kita teliti atau apapun yang kita ukur gitu. Kemudian lingkungan yang berada dalam lingkungan, atau juga kata lainnya reservoir. Kalau saya bilang lingkungan atau reservoir, by definisi kapasitas panasnya itu. Artinya kalau ada temperatur ya ada panas yang dilepaskan dari sistem fisik ke dalam itu secara total setelah kesetimbangan itu temperaturnya tidak berubah. Nah, kemudian ada cara peninjauan juga ya kalau kita mau terapkan ensemble ekonomik ya. Yang pertama ada kesetimbangan kimia ya, kesetimbangan kimia antara sistem contohnya saya namakan BS, kemudian dengan lingkungan yang itu harus sama. Saya ulangi lagi ya, potensial kimia itu kalau saya tanyakan lagi di ujian itu terkait dengan apa? Terkait dengan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan atau mengikat sebuah partikel. Bisa gas, bisa elektron atau apapun tergantung pada konteks. Jadi yang kedua itu jumlah temperatur antara temperatur lingkungan dan temperatur sistem itu sama atau dalam kesetimbangan termodinamik. Artinya di setiap titik, baik di dalam material maupun di dalam lingkungan atau reservoir itu temperaturnya sama. Kemudian karena sistem terbuka ada tukar menukar partikel, delta E-nya itu tidak sama dengan 0. Tetapi jumlah total partikel tidak berubah. Jadi yang diingat lagi, jadi jumlah partikel total sistem maupun lingkungan itu tidak berubah. Pertukaran. Yang kedua juga yang perlu diingat, energi rata dari sistem itu tidak berubah. Jadi walaupun ada pertukaran, jadi yang berubah hanya fungsi distribusinya aja. Sedangkan nilai rata-rata energinya tidak berubah. Nah, kemudian kemarin seperti biasa ya, karena apa yang membedakan ya, kalau ini tulis aja yang
yang membedakan antara setiap sistem itu kemarin kan kita lihat di dalam entropi gitu. Bukan entropi, probability, saya namakan probability menemukan keadaan KI. Jadi yang membedakan antara sistem yang terisolasi, tertutup maupun terbuka, itu hanya probability menemukan keadaan KI. Nah kita ingat kemarin kalau di kasus yang tertutup, itu probability menemukan keadaan KI-nya sama untuk semua keadaan mikro. Sedangkan kalau untuk sistem yang tertutup, karena ada tukar menukar energi, maka probability menemukan keadaan KI-nya itu pasti bergantung kepada energi. Itu juga sama, ada tukar menukar energi juga ada. Menggunakan diagram multiply. Kenapa kita menggunakan PI? Kenapa kita meninjau PI? Karena kemarin kita ingat lagi bahwa entropi itu selalu bergantung pada PI. Tentu saja kasarnya, maksudnya Anda ingat aja Anda berapa tulis atau entropi atau S itu sama dengan apa? Sama dengan K pesantren Boltzmann negatifnya. Ini sekalikan dengan sigma, satu saja sigma ya, artinya atau kalau saya nggak boleh selengkapnya, mudah-mudahan Anda masih ingat aja, ini artinya sigma from I gitu ya, dari 1 sampai sekian dari I. Jadi kita bisa menentukan entropi. Kemudian kalau kita sudah memperoleh entropi, kita bisa menghitung nilai energi rata-rata dan semua secara makroskopik secara prinsip gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari tadi bentuk PI? Itu kita multiply. Dengan multiply sebenarnya saya mau mencari nilai PI yang membuat entropinya maksimum ya. Ini persamaan pertama. Itu terkait dengan persamaan entropi. Jadi entropinya itu saya diferensialkan, artinya saya mencari titik maksimumnya gitu. Tapi saya constrain dengan apa? Ada 3 constraint di sini. Jadi constraint pertama itu total probability sama dengan 1. Total probability sama dengan 1. Kemudian yang kedua, energi rata-ratanya tidak berubah. Yang kedua, ini energi rata-rata tidak berubah. Yang ketiga, energi jumlah partikel rata-ratanya tidak berubah. Ya. Nah ini seperti biasa ya, kalau saya diferensialkan terhadap PI, kemudian saya ngambil ada salah satu elemen gitu, maka hasilnya sama dengan ini. Kita ingat contohnya kalau ini masuk ke dalam ya, maka saya peroleh min Kg sigma ada diferensial pertama dari PI itu 1 dikalikan dengan log PI. Saya tambah dengan PI sekalikan dengan diferensial dari log PI ada per P1, saya tambahnya 1. Dan seterusnya. Contohnya ini faktor kedua itu alfa, kemudian diferensialnya masuk di dalam sigma, ini diferensial dari P1 terhadap PGI terhadap PGI sendiri ada tambah dengan 1. Sehingga nanti saya dapat persamaannya, saya ambil salah satu elemen dari sekian sigma, saya dapatkan adalah ini min pesantren Boltzmann sekalikan probability menemukan keadaan saya tambah dengan 1, kemudian saya tambah lagi dengan alfa, kemudian saya tambah lagi dengan beta dikali dengan energi KI, kemudian saya tambah dengan gamma ya, jumlah partikel ya, KI gitu. Maka nanti kita lihat kok ada I2 di sini. Ada I yang melekat pada jumlah partikel, I yang melekat pada yang terkait dengan
I jumlah partikel. Nah dari sini kalau dengan sifat logaritmi ya saya ngambil saya pangkatkan ya, eksponensial saya pangkatkan. Ini ya, caranya mungkin tidak terlalu sulit ya. Yang pertama ini ditaruh di sebelah kanan, kemudian semuanya dibagikan dengan KB, kemudian logaritminya saya pangkatkan dengan ini. Saya pangkatkan KB, saya pangkatkan. Jadi mudah-mudahan kalian bisa ya. Nanti kalau dikerjakan secara detail, nanti kita temukan bahwa probability menemukan keadaan KI sama dengan eksponensial dibagi dengan dipangkatkan dengan ini pembagian parameter alfa dengan konstanta Boltzmann dikurangi 1 atau dikali lagi dengan eksponensial min beta parameter beta ya untuk Lagrange ini multipliernya Lagrange pengalihnya gitu dikalikan dengan energi keadaan KI, kemudian saya kalikan lagi dengan epsilon, saya pangkatkan dengan gamma, kemudian saya kalikan dengan jumlah partikel dan terkait dengan keadaan KI. Oke, kemudian kita menggunakan syarat ini total probabilitas sama dengan 1. Jadi yang persamaan ini saya sigmakan, saya totalkan untuk seluruh keadaan KI harus menghasilkan. Nah ini dengan sedikit manipulasi ya kita lihat bahwa alfa per KB min 1 ini tidak bergantung pada keadaan KI sehingga nanti sigma bisa melewatinya gitu. Sehingga saya memperoleh sama seperti yang sebelah kanan. Kemudian saya definisikan ini fungsi partisi ya, fungsi partisi kanonik dulu yang terkait dengan hanya beta kali EI. Kemudian dari situ saya bisa mendefinisikan ini. Saya kembalikan satu lagi bersamaan ini ulang yang di bawah dalam bentuk yang lengkap seperti ini. I1 sama dengan epsilon lambda min per KB dikurangi 1 dikalikan dengan sigma fungsi partisi kanonik untuk KI antara dengan keadaan KI sekalikan epsilon eksponensial min lambda NI. Maka saya peroleh ini. Sekarang saya bisa definisikan, kalau saya definisikan fungsi makrokanonik fungsi partisi makrokanonik ini Z yang double garis ini sama dengan ini, maka saya bisa menulis sekarang probability menemukan keadaan KI seperti ini sebagai fungsi dari partisi, fungsi partisi Z garis gitu ya. Nah kemudian bagaimana menentukan beta sama gamma ini sama seperti yang di kasus kanonik. Kita gunakan ini persamaan keadaan termodinamika yang memenuhi hukum pertama termodinamika terkait dengan kelestarian muatan ya, di mana GU sama dengan TDS ini untuk kasus di mana reversibel maka perubahan kalor itu bisa dinyatakan sebagai perubahan temperatur dikali dengan perubahan entropi. Kemudian saya kurangi dengan tekanan, saya kalikan dengan perubahan kecil dari volume, saya tambah dengan potensial kimia, saya kalikan dengan dari jumlah partikel. Kemudian seperti juga dalam kasus kanonik itu parameter beta bisa saya tentukan melalui relasi. Jadi kalau saya ngambil V dan E-nya konstan, saya punya persamaan bahwa diferensial parsial dari entropi terhadap energi dalamnya pada kondisi volume konstan dan jumlah partikel konstan, maka akan sama dengan seperti ini. Nah, yang kedua, kalau saya ngambilkan energi dalamnya konstan, U-nya konstan, kemudian V-nya tetap V-nya konstan, maka saya dapat parameter kedua bisa dicari lewat relasi persamaan keadaan. Potensial kimia saya bagikan dengan T itu sama dengan diferensial parsial dari entropi terhadap jumlah partikel pada U dan pada energi dan volume konstan. Nah, dari sini kita tahu bahwa nanti betanya itu sama dengan ini, saya ber-KBT, kemudian nanti gamanya itu sama dengan ini, sama dengan beta dibagi dengan beta saya kalikan dengan ini, mu-nya. Ya, ini nggak ada beda. Nanti bagian yang rincinya mungkin nanti saya bagi bersama dengan catatan gitu. Nah kemudian ini kita ambil contoh sederhana ya, contoh sederhana ini juga sudah ada di catatan. Misalkan ada material ini bukan material ini. Irgama ini material.
misalnya ada material 2 dimensi, itu dimensi 2, dengan ini N sisi absorpsi. Jadi ada N sisi di mana elektron itu bisa terabsorpsi. Jadi idealnya gimana? Sebenarnya kalau ini kasusnya sangat sulit dibuat gitu. Tapi saya kasih ilustrasi biar Anda nanti nggak kenapa dia bisa permukaan itu bisa sensitif. Seandainya kita punya, saya nyari ini aja, saya nyari gambar dulu yang ada di Oke, ini contohnya saya ambil permukaannya di internet ya, permukaan apa TiO2 gitu. Kita lihat bahwa yang Ti di sini yang bulatan bola yang berwarna abu-abu, sedangkan oksigennya itu yang oranye. Nah sebenarnya partikel itu secara alami ada sisi aktif ya secara alamiah itu kalau kita punya defect. Jadi contohnya kalau kita punya oksigen satu di sini lepas, gitu, maka daerah itu menjadi sisi yang aktif itu. Dan dia punya kemampuan untuk mengabsorpsi. Gitu. Jadi kalau ada oksigennya bisa terabsorpsi di daerah di mana oksigennya terjadi pengosongan atau vacancy. Tetapi dalam kasus ini kita idealkan aja gitu ya. Jadi kita bayangkan ada kasus 2 dimensi, di mana setiap atomnya di dalam permukaan 2 dimensi, baik contohnya dalam kasus ini, baik Ti maupun oksigen itu sama-sama aktif, bisa menarik gas gitu ya. Ini kasus yang sederhana. Kalau kita Anda mau simulasi kasus yang real itu bisa juga dimodelkan. Jadi misalnya ada material dimensi 2 ya, material kristal dimensi 2 dengan sisi aktif. Itu artinya ada jumlah partikel N di atas permukaan di mana masing-masing partikel itu mampu mengabsorpsi material gitu. Yang dapat diisi, makanya diisi oleh molekul artinya diabsorpsi ya. Sisi aktif itu dapat mengabsorpsi gitu. Nah, setiap sisi dapat menampung maksimal 1 partikel itu, dan interaksi antara molekul gas dan transabsorpsi sangat kecil sehingga dapat diambil. Ini seperti yang kemarin saya bilang, kenapa kita pakai ini sehingga nanti kita bisa kalau Anda nyusun fungsi partisi atau makrokanonik maupun kanonik untuk satu partikel, Anda bisa menjadi n partikel dengan cara memangkatkan di pangkatan 4. Ya. Kemudian energi setiap molekul gas yang terabsorpsi. Jadi kalau energi gas itu terabsorpsi di dalam permukaan 2 dimensi, maka energi di permukaan itu meningkat di sisi yang itu. Contohnya menurun sebesar negatif E. Jadi lebih stabil gitu ya, energinya menurun. Kemudian sistem atau material ini saya namakan aja. Ini saya namakan aja di sini biar. Ini material kristal dimensi 2 dengan sisi aktif. Ini berada dalam kesetimbangan dengan reservoir gas atau dengan lingkungan gas atau dengan atmosfer gitu. Pada suhu T tertentu dan potensi kimia mu gitu. Ya. Nah, kemudian kita diminta contohnya kita diminta nanti di sini ya, kita apa yang di sini jadi contohnya kita diminta menentukan ini fungsi grand canonic untuk 1 partikel, kemudian untuk n partikel, kemudian kita hitung jumlah rata partikel yang menempel di permukaan tadi material 2 dimensi dengan n sisi aktif. Ya. Nah pertama
Eh, kita lihat dari persamaan umumnya dulu ya. Jadi contohnya di sini bukan ini, ini salah indeks I ya. I di sini Anda bisa lihat itu berkaitan dengan jumlah gas yang apa ya, karena tadi satu sisi aktif itu hanya boleh satu, kemudian ada 6. Jadi kita membayangkan kalau ada satu sisi aktif, satu partikel aja ya, contohnya satu gas aja yang terabsorpsi, kan ada, karena ada n sisi aktif, maka ada n kombinasi, ada n apa ya, n yang mungkin gitu yang bisa ditemukan. Kalau dua gimana? Kalau dua kita bisa lihat bahwa berarti dua di antara n. Jadi kita naruh dua gas di dua sisi aktif di antara n. Untuk setiap apa keadaan KI berarti, contohnya untuk satu gas atau dua gas, itu berapa kombinasi mikroskopik yang mungkin itu diberikan oleh ini, NI. Ya, masih ingat ya NI yang terkait dengan apa? Contohnya kita menghitung jumlah probability apa, konfigurasi n spin dengan spin yang mengarah ke atas dengan jumlah spin tertentu gitu. Ya. Pokoknya n ini nanti terkait dengan ya, gitu. Nah kalau jadi kalau kita punya tadi satu contohnya ya, satu partikel itu kita menjadi N1, kalau dua dan seterusnya. Kalau kita punya N partikel, itu nanti sisi yang di sebelah kiri itu bisa di penjumlahannya nanti berapa eksponensi dengan binomial Newton. Jadi satu ditambah dengan E epsilon pangkat epsilon kali energi dipangkat dengan E. Kemudian dari sini ya, dari fungsi ini kita bisa menentukan fungsi partisi makrokanalnya. Ini biasa aja kita lagi di dalam, kemudian kita hitung kita dapat seperti ini. Jadi contohnya kalau ini satu ya, ini satu contohnya sanggah ini satu ya. Kalau satu partikel yang terabsorpsi contohnya, ini berarti di sini ada satu partikel yang terabsorpsi satu, di sini akan ada sejumlah satu partikel. Maka ini sama dengan apa? Ini sama dengan ini hasilnya. Anda bisa itu pakai dari geometri, itu hasilnya akan sama dengan ini. Ya. Nah ini kalau ada partikel, ini Anda melakukan itu untuk N, jadi nanti Z1 ditambah dengan Z2, Anda masukkan lagi di sini I-nya 2, kemudian di sini 2, kemudian dihitung. Ini kalau Anda hitung, ini secara sederhana, nanti kita dapat bahwa untuk N partikel nanti sama dengan ini. Ini fungsi partisi untuk makrokanonik diberikan oleh ini. Oke ya, nggak tahu. Nah kalau sudah, ini nanti ini dari catatan nanti kita bisa buktikan bahwa energi rata-rata, jumlah partikel rata-rata itu bisa dicari dengan persamaan sama dengan C per beta dikali dengan diferensial dari logaritmi ini fungsi partisi makrokanoni didiferensialkan terhadap potensial kimia. Jadi kalau kita punya Z tadi diberikan oleh ini, kita punya Z diberikan oleh ini, kemudian kita masukin ke dalam persamaan jumlah rata-rata partikel, terlihat bahwa jumlah rata-rata terabsorpsi di dalam permukaan itu sama dengan N sekalikan epsilon pangkat min beta dikalikan dengan tadi energi absorpsi dikurangi potensial kimia dibagi dengan ditambah dengan epsilon dipangkalkan dengan negatif beta dikalikan dengan epsilon dikurangi dengan beta. Ya. Nah, kalau kita lihat ini cocok nggak kira-kira hasil kita ini? Kita ngeceknya gimana? Nah, kita lihat apakah jawaban kita ini konsisten.
dengan beberapa nilai nilai maksimum atau minimum tertentu. Gitu. Contohnya gini, kalau kita ngambil contohnya potensial kimia jauh lebih besar daripada potensial kimianya besar, nambah satu partikel di permukaan itu besar sekali. Jadi kalau energi untuk menambah satu partikel itu besar sekali, maka dia lebih mudah gitu menarik partikel. Jadi kita lihat bahwa kalau mu-nya lebih besar daripada ini, kita lihat bahwa faktor epsilon pangkat negatif beta dikalikan dengan epsilon min beta itu akan jauh lebih besar daripada 1. Dan kalau kita masukin ke sini, kita lihat bahwa sekarang yang 1 ditambah dengan nilai ini, satunya bisa diabaikan, kemudian saya bagi yang dengan di atas, saya mendekati 1. Sehingga kita lihat bahwa jumlah rata-rata partikel sama dengan N. Tapi kalau energi yang dibutuhkan untuk menambah itu besar sekali, kita lihat partikel itu mudah terabsorpsi, sehingga nanti jumlah partikel yang hampir semua permukaan itu akan terabsorpsi dengan gas. Nah, saya baliknya sekarang kalau energi untuk menambah jumlah partikel itu kecil sekali yang dimiliki oleh sistem, ya, potensial kimia, dan maka faktor ini jauh lebih kecil daripada 1. Kalau kita lihat jauh lebih kecil daripada 1, maka suku di atas ini mendekati 0, yang di bawah tetap 1 gitu kan, yang di faktor ini kan cuma koreksinya kecil. Maka kita lihat bahwa faktor ini akan sama dengan 0, mendekati 0 gitu, atau kecil sekali. Sehingga kita lihat bahwa jumlah rata-rata partikel sama dengan 0. Jadi konsisten ya. Jadi kalau energi potensial kimia material kita tuh kecil sekali, atau kemampuan dia untuk energi dia untuk menambah sebuah partikel itu kecil sekali, maka secara rata-rata itu semua sisi itu tidak terisi. Ya. Kemudian sekarang kalau kita ambil bahwa potensial kimia kita itu besarnya, jadi kemampuan saat menambah satu partikel itu sama dengan energi satu partikel terabsorpsi di dalam permukaan tadi, diwakili oleh epsilon. Maka kita lihat bahwa faktor epsilon ini akan sama dengan 1, sehingga yang di bawah sama dengan 1 juga. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti rata-rata partikel yang terabsorpsi sama dengan N dikali dengan 2 atau N. Jadi kalau potensial kimia sistem itu sama dengan energi satu partikel terabsorpsi, kita lihat bahwa secara rata-rata setengah sisi aktif bahkan terisi gas. Ya, mudah-mudahan bisa. Itu sebagai set ini, ambil set. Oke. Nah ini level Dirac
padatan Einstein gitu. Jadi banyak banyak partikel, banyak pegas, tapi bisa saya wakili dengan pegas. Cuma sekarang keadaan makroskopiknya saya hubungkan dengan ini, saya hubungkan dengan jumlah eksitasi lah, atau tingkat eksitasi yang terjadi dalam sebuah tingkat level energi dari partikel tunggal. Gitu. Mudah-mudahan Anda masih ingat itu ya. Oke. Nah kemarin untuk yang paling penting, jadi kalau Anda punya, contohnya di metal ya, Anda punya N elektron di dalam metal, maka elektronnya itu punya state energi gitu. Kita bisa dapat dari mencari solusi persamaan Schrödinger gitu, tidak kayut waktu di dalam potensial sederhana, contohnya potensial kotak, apa potensial well, apa potensial wire gitu ya. Nah, nanti kita dapat bahwa energi itu terkuantisasi gitu. Kemudian Fermi-Dirac itu syaratnya apa? Syaratnya bahwa setiap keadaan kuantum itu hanya ditempati oleh satu keadaan kuantum. Karena setiap keadaan kuantum itu hanya boleh ditempati oleh satu. Dua. Kalau E-nya tidak 0, 1. Ya. Oke. Nah, kalau saya contohnya mau masukin persamaan syarat ini, setiap keadaan kuantum hanya ditempati oleh satu partikel ya. Atau setiap NI di sini setiap level energi gitu ya, yang di bawah itu contohnya yang paling bawah contohnya setengah habar omega gitu. Di atasnya itu berapa jumlah partikel itu hanya kalau nggak 0, 1 gitu. Dan seterusnya. Sehingga nanti di bagian atas itu hanya 0 dan 1 gitu. Jadi hanya 0 dikalikan dengan yang di atas, kemudian ditambah dengan 1 dikalikan dengan di atas, kemudian dibagi dengan Z-nya. J-nya tadi yang tanpa dikalikan dengan NI gitu ya. Maka saya dapatkan ini fungsi distribusi yang pertama Fermi-Dirac. Ya. Caranya gimana? Kembali lagi ke definisi dari rata-rata jumlah partikel yang menempati keadaan KI. Nah, kemudian kalau Bose-Einstein gimana? Nah, Bose-Einstein itu hampir sama, cuma kalau saya buat, mungkin biar tidak bingung saya gambarkan aja gini. Oh, ini. Jadi kalau Anda kita punya kita punya level energi tunggal, jadi banyak partikel itu bisa saya wakili dengan tunggal. Tingkat energi tunggal, kemudian kita membayangkan di sini ada pembagian level-levelnya. Ini hanya ilustrasi, jadi benar-benar nanti Anda bisa ini. Oke ya, jadi Anda memakan ini kalau sampai Anda kita buat ada N level gitu, N level energi, maka saya punya ada N partikel. N partikel itu di setiap sini hanya satu. Jadi contohnya saya tidak meninjau spin-nya aja dulu ya. Jadi keadaan kuantumnya tidak meninjau spin. Maka contohnya kalau ada satu partikel di bawah, jadi kalau ada satu partikel di bawah gini, jadi keadaan yang pertama itu hanya ada dua, ada partikel atau tidak ada partikel. Kalau ada satu partikel, maka keadaan yang keduanya, N yang kedua itu harus ada di atasnya gitu. Di atasnya. Oh. Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi pengisiannya satu-satu gitu. Nah ini untuk Fermi-Dirac. Sedangkan kalau Bose-Einstein
itu sama, tapi pertimbangannya saya di ground state saya boleh menaruh infinite partikel di sini, jadi tidak ada batasan di sini. Ya, ini bisa berapapun. Jadi di setiap level itu atau di sini atau contohnya saya tulis lagi contohnya saya copy. Kita bisa membayangkan di level keduanya juga itu ada kemungkinan n partikel yang bisa menimpa. Kalau di ini, kalau di Dirac itu kalau sudah ada di bawah ground state yang kedua itu di atasnya. Ya, maksudnya bukan dalam keadaan ground state kalau saya punya satu partikel menempati yang di bawah, partikel kedua harus di atasnya. Kalau sudah ada partikel kedua di atasnya, kalau ada partikel lagi yang lain, energinya harus di atasnya. Kalau memenuhi pada Dirac. Tapi kalau saya punya ground state untuk Bose-Einstein, kalau saya punya 6 contohnya, 6-nya itu boleh berapa, boleh 6-nya di bawah gitu ya. Jadi keamanannya boleh ada di bawah. Gitu. Nah seterusnya gitu. Ini hanya ilustrasi gitu. Kalau ada eksitasi, contohnya di bawah tadi ada infinity di bawah, di atasnya itu tidak ada batasan. Bisa 1 jutanya di atas, atau 2 juta atau 3 juta. Di atasnya lagi lebih sedikit tapi tidak ada batasan gitu. Sekarang kalau saya terapkan tadi syarat bahwa di setiap keadaan tadi, di setiap n tertentu, di setiap i tertentu, n-nya itu bisa berapa saja. Maka kita lihat bahwa yang ini, yang kalau tadi di dalam kasus, kalau saya ulangi lagi biar agak bingung ya. Kalau di dalam kasus di dalam kasus Dirac itu untuk setiap NI, untuk setiap I itu hanya 2 keadaan NI-nya. Tidak ada dan ada gitu, 0 atau 1 gitu. Tapi kalau untuk Fermi, untuk untuk Bose-Einstein itu untuk setiap I-nya, N-nya itu bisa infinite. Jadi penjumlahannya itu contohnya saya mulai contohnya di level yang pertama itu N-nya itu bisa bergerak dari 0, 1, 2, jadi 0 keadaan yang kedua, 1 keadaan yang kedua, 2 sampai infinite. Gitu. Ya, kemudian nanti ya. Kalau itu saya kerjakan, nanti saya dapatnya ini deret geometri biasa. Deret geometri gitu ya. Jadi N1 ini mulai dari I untuk yang pertama saja itu nilainya contohnya 0, 1, 2, 3 sampai infinite. Gitu. Artinya di level energi yang pertama jumlah N itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 sampai infinite. Sehingga total keadaannya saya jumlahkan keadaan mikroskopik itu kan segala kemungkinan. Kemungkinannya pertama 1, N0, yang kedua 1, 2 dan sampai ke infinite. Kalau saya kerjakan itu saya dapatnya deret geometri di mana nilainya sama dengan 1 dibagi dengan ini. Nah, kalau itu saya kerjakan ya rata-rata jumlah partikel yang diperoleh ini. Okay. Maka akan seperti nanti deret ini. Nanti menggunakan deret geometri sama dengan ZI itu diberikan oleh yang di atas. Seperti nanti rata-rata jumlah partikel yang menempati keadaan KI diberikan. Kemudian yang terakhir, saya mungkin nggak lama ya, saya agak tadi berturut-turut dari jam 1 ya agak lelah. Kemudian karena saya harus buat PowerPoint gitu ya, saya lupa bawa pena elektronik sehingga terpaksa saya harus buat PowerPoint. Nah, sekarang kita pindah ke Miescher-Boltzmann. Miescher-Boltzmann itu partikelnya itu terbedakan. Yang kedua dia mewakili partikel klasik. Nah, kalau di partikel klasik itu kita tahu bedanya sama kuantum itu apa? Di perbedaan level energinya itu sangat kecil, jadi mendekati kontinu distribusi energinya. Gitu. Okay. Karena tadi jumlah keadaan itu, keadaan state kuantumnya tadi, keadaan KI-nya tadi itu mendekati kontinu, maka secara alamiah jumlah rata-rata itu
artikel itu jumlah keadaan ini rata-rata ini bukan ini jumlah rata-rata partikel, jumlah rata-rata jumlah rata-rata partikel. Ini jumlah rata-rata partikel yang menempati level energi, yaitu tingkat energi KI, tingkat energi KI kecil. Jadi kalau tadi distribusinya terus continue gitu, mendekati continue, rapat ini rapat atau rapat rata-rata partikel menempati keadaan KI-nya itu sama lebih kecil, jauh lebih kecil pada satu, maka ya apa jauh lebih kecil. Padahal syaratnya apa? Syaratnya itu jika ini lebih besar daripada satu. Jadi kimia itu terbuka ya atau terisolasi itu. Kemudian contoh berikan contohnya ya. Kemudian apa esensi dari contohnya kita sudah bahas apa. Kalau paradox Gibbs kita belum bahas, cuma nanti Anda bisa mudah-mudahan dari catatan saya Anda bisa lihat bahwa kalau kita memperlakukan partikel itu terbedakan, artinya kita tidak sertakan support dari n faktorial, maka nanti kita lihat bahwa jumlah entropi dari dua sistem yang teroscilasi itu berbeda dengan kedua sistem itu digabungkan. Padahal ideanya harus sama, tapi harus membedakan. Ya segala pokoknya apa itu mikroskopik ya, apa itu ruang kuasa klasik itu Anda harus ingat itu. Kemudian untuk soal menghitungnya pasti terkait dengan PR. Pasti terkait dengan PR atau apapun yang kita bahas di kelas. Gitu. Jadi tidak mungkin di luar daripada itu. Kemudian nanti sifat ujiannya buku tertutup, tapi Anda boleh membawa catatan satu lembar folio atau satu lembar UPS. Itu berlaku. Oke, ada pertanyaan menyangkut ujian atau menyangkut apa? Menyangkut materi hari ini? Oke. Coba saya ulangi, coba saya keluar dulu, nanti Anda bisa coba lagi. Oke, Anda coba dulu ya, dan bisa.
Sudah bisa atau belum? Sudah, Pak. Oh, oke. Nanti kalau seandainya bermasalah Anda kirim aja capture hasil ini, hasil kehadiran Anda di secara daring, nanti disampaikan saya, nanti saya masukkan secara manual. Oke, mudah-mudahan sukses. Saya ulangi lagi, untuk soal menghitung Anda ingat ada 2 PR ya, sama beberapa yang mungkin kita bahas di kelas. Nggak mungkin lewat dari suara itu. Kemudian mengenai PR, kalau Anda mengalami kendala ya, Anda bisa tetap berkonsultasi gitu ya, walaupun lewat WA gitu. Karena saya tidak berada di tempat. Oke, kalau sudah saya akhiri ya, mudah-mudahan ujiannya sudah. Ada pertanyaan atau ada komentar? Mohon maaf Pak, izin bertanya, untuk yang materi hari ini apakah akan keluar juga di UTS Pak terkait fungsi distribusi? Iya pasti, ya. Distribusi pasti keluar gitu ya. Paling tidak pengertiannya lah gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, yang paling penting yang saya ingat itu maksudnya fungsi distribusi terkait dengan jumlah rata-rata partikel yang menempati keadaan KI. Itu definisi dasar yang karena itu penting, saya harap Anda harus belajar dan mungkin saya tanyakan di soal biar nanti ingatan itu bisa berlangsung panjang. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kalau ada salah kata, salah sikap, mohon maaf itu. Saya tidak bermaksud untuk ya. Paling hanya untuk sekedar biar suasana kelas menjadi lebih cair gitu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan yang berbuka selamat berbuka. Nanti sekaligus saya ucapkan yang selamat lebaran ya, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan itu, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di lain kesempatan, semoga ujiannya sukses. Bye bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.